Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum memulai kegiatan belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambil absen, silakan adik-adik membaca petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Nah, apakah adik-adik pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Selanjutnya, apakah adik-adik pernah juga membeli mainan yang menggunakan magnet? Nah, tahukah adik-adik bahwa kita juga bisa membuat magnet? Nah, nanti ini kita bahas ya. Baiklah, hari ini kita masuk pada tematik tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat magnet secara tepat. Kedua, dengan mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempraktikkan membuat magnet secara benar. Yang ketiga, dengan membaca petunjuk, siswa mampu menjelaskan cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Keempat, dengan membaca petunjuk, siswa mampu mempraktikkan mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk secara benar. Nah, pada tahap pembelajaran hari ini, nanti adik-adik melakukan mengamati. Nah, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terus, selanjutnya mengevaluasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Baiklah adik-adik, apakah adik-adik tahu itu magnet? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan yang menarik benda-benda lain seperti paku, logam, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu formulir? Nah, apakah adik-adik tahu formulir itu apa? Nah, formulir adalah kartu yang berisi data atau informasi tentang pribadi kita. Selanjutnya, kita akan membuat magnet dengan cara digosok. Nah, tujuan percobaannya membuat magnet dengan cara digosokkan. Dan bahan yang pertama, magnet. Yang kedua, paku ukuran besar 1 buah. Yang ketiga, paku ukuran kecil 15 buah. Langkah-langkahnya, yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Yang kedua, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Dan yang ketiga, catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Dan yang keempat, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Yang kelima, dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecil. Dan yang keenam, catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Dan yang ketujuh, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Dan yang kedelapan, catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Di sini sudah ditulis data. Yang pertama itu jumlah gosokan sebanyak 5 kali dan 15 kali, 30 kali. Nah, terus nanti adik-adik tuliskan jumlah pakunya. Nah, berapa jumlah paku yang menempel. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Selanjutnya kita membuat magnet dengan cara induksi. Nah, alat dan bahannya. Yang pertama ada magnet, kedua penggaris, ketiga paku besar, keempat paku kecil. Nah,
langkah-langkahnya. Yang pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. Dan yang kedua, dekatkan paku kecil ke paku besar. Dan yang ketiga, catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besar. Keempat, lakukan hal yang sama dengan jarak 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Selanjutnya, nanti adik-adik akan menulis jumlah paku kecil yang menempel. Di sini pertama itu 6 cm, kedua 4 cm, ketiga 2 cm, dan yang keempat 1 cm. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa magnet secara induksi semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang memiliki paku besar semakin kuat sehingga paku kecil yang menempel semakin banyak. Selanjutnya, membuat magnet dengan cara mengalirkan arus listrik. Nah, alat dan bahannya, yang pertama ada baterai, kedua kawat 15 cm, ketiga paku besar, keempat paku kecil. Nah, langkah-langkah percobaannya. Di sini ada 5 langkah percobaan. Yang pertama, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Yang kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lain ke kutub negatif dari baterai. Ketiga, dekatkan paku besar pada paku kecil. Keempat, catat pada tabel apa yang terjadi. Dan yang kelima, lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali dan 20 kali. Nah, di sini ada tabelnya. Nanti adik-adik menulis ya, berapa jumlah paku kecil yang menempel dari 5 lilitan, 10 lilitan, dan 20 lilitan. Nah, dari pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat, sehingga semakin banyak paku kecil yang akan menempel. Selanjutnya kita masuk pada contoh formulir. Nah, di sini ada data pengirim. Nah, di situ ada poin data pengirim. Ada isilah data penerima dengan huruf besar. Selanjutnya, isilah nama awal penerima dengan jelas dan benar. Nah, isilah nama akhir penerima dengan jelas dan benar. Isilah alamat lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, dan kecamatan. Selanjutnya, isilah kota atau kabupaten di mana penerima berdomisili. Selanjutnya, isilah provinsi di mana penerima berdomisili. Selanjutnya, isilah kode pos wilayah di mana penerima berdomisili. Dan selanjutnya, tidak lupa menulis nomor telepon pengirim. Nah, di sini data penerima. Data penerima ini sama dengan data pengirim. Yang berbeda adalah nomor telepon. Nah, data pengirim tadi terdapat ada nomor telepon pengirim. Nah, data penerima terdapat pada nomor telepon penerima. Dan juga ada data lainnya. Yang pertama, tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. Nah, tuliskan tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas. Sudah paham kan adik-adik? Cukup sekian ya video pembelajaran hari ini. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajarannya. Apabila ada pertanyaan atau masih bingung, boleh dituliskan pada kolom komentar. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.